Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah, Ibu Ratna Arumsari SS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dipilih oleh Allah untuk masih tergerak hatinya, masih diberi kesempatan untuk hadir di sini, masih diberi kesempatan untuk mengikuti upacara pada setiap hari Senin, dan masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu kepada Bapak Ibu guru kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di yaumul hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada kelas 9C yang telah melaksanakan sebagai petugas upacara dengan sangat baik sekali. Semoga dengan sebagai petugas upacara yang sangat baik ini bisa memberi contoh kepada petugas-petugas di kemudian hari. Amin amin. Bu Rita juga ucapkan rasa kebanggaan kepada siswa-siswi SMP Islam Hidayatullah yang telah mengikuti upacara dengan sangat baik sekali, mengikuti instruksi-instruksi dari petugas, dari pemimpin upacara, melaksanakan upacara dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam upacara. Walaupun ada juga yang masih ketika melaksanakan upacara belum melaksanakan yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itulah namanya disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa sesuatu hal yang dipaksakan. Misalnya kehadiran di upacara, kegiatan upacara, misalnya kehadiran di tempat upacara dengan tepat waktu, tidak usah diperintahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Semoga di kesempatan berikutnya anak-anakku semua dengan kesadaran yang baik mengikuti upacara sesuai dengan jam tepat waktu, sesuai dengan yang ada di sekolah. Mengenai disiplin anak-anakku, Bu Rita akan bercerita sebentar. Tentu kalian sudah hafal mengenai sejarah yang ada dalam sejarah Rasulullah. Salah satunya adalah mengenai kisah perang Uhud. Tentu anak-anakku yang sudah belajar sejarah Islam sudah hafal tentang kisah perang Uhud. Di dalam kisah perang Uhud, anak-anakku semua itu pada awalnya itu pasukan dari kaum muslimin itu sudah menaklukkan, sudah menang, sudah menguasai dari pasukan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi pada akhirnya kenapa itu kaum muslimin itu mengalami kekalahan, bahkan di situ banyak dari kaum muslimin itu yang meninggal. Bahkan dari Rasulullah sendiri, Rasulullah kita tercinta itu mengalami luka-luka. Hal itu disebabkan karena kurang disiplin. Kurang disiplinnya dari siapakah? Kurang disiplinnya itu dari pasukan, dari salah satu pasukan atau regu pemanah. Di awal koordinasi ketika sebelum berperang sudah diamanahkan oleh Rasulullah bahwa pasukan yang bertugas sebagai pemanah itu tidak boleh turun dari bukit. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy itu sudah terkalahkan, mereka tergoda oleh harta-harta rampasan perang. Sehingga mereka tidak disiplin dan mengikuti perintah, akhirnya mereka turun dari bukit. Posisi menjadi terbalik, yaitu pasukan Islam yang dikepung oleh pasukan Quraisy dan mengalami kekalahan. Itu salah satu contoh dari kita, dari cerita Rasulullah, cerita Sirah Nabawiyah yang bisa kita ambil hikmahnya. Dari ketidakdisiplinan banyak sekali hal-hal yang berakibat tidak baik dari kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berdisiplin. Dimulai dari hal-hal diri kita dan tentu saja akan memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya,
dari bangun tidur. Dari bangun tidur itu seharusnya kita bangun itu sebelum waktu sholat subuh. Jangan ada alasan kalau kalian tidur itu walaupun alarm dipasang 1000, kalian tidak akan bisa bangun. Kalau kita sudah berdisiplin, kita sudah berniat untuk bangun pagi sebelum sholat subuh, insya Allah itu akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi kita tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kecil saja ketika kita berdisiplin ke musola. Ke musola kita tepat waktu, tidak ada kakak-kakak atau rohis-rohis yang harus berputar-putar di kelas, yang harus mengajak-ngajak kalian untuk menuju ke musola dan menyebabkan kita menjadi terlambat di musola. Itu berdisiplin yang kedua. Disiplin berikutnya adalah ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah di musola. Dengan berdisiplin tidak ada lagi kegaduhan yang ada di dalam musola. Tidak ada perbincangan yang tidak bermanfaat di sekitar area musola ketika melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga sholat menjadi khusyuk dan tenang. Ketika kita sholat khusyuk dan tenang itu akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena karakter kita ketika kita sudah sholat dengan khusyuk, karakter kita akan menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Nah, itu beberapa hal contoh-contoh kecil yang setiap hari kita lakukan dan harus kita terapkan disiplin. Oleh karena itu anak-anakku semua, mulailah dari sekarang. Kalau memang kita belum melaksanakan hal-hal tentang disiplin tersebut, mari kita rubah diri kita untuk belajar berdisiplin. Karena banyak sekali manfaat-manfaat dari disiplin tersebut. Dan beberapa hal yang kita akan menjadi orang disiplin itu adalah, yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin yang ada pada kalian. Jadi dengan kita taat dengan aturan sekolah, kita taat kepada aturan Bapak Ibu guru kita termasuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, dengan berdisiplin hidup kita menjadi teratur. Tidak ada lagi istilah terlambat sekolah, tidak ada lagi istilah terlambat ke musola, tidak ada istilah lagi ada kegaduhan di dalam proses KBM. Ya. Ketiga adalah hati kita menjadi peka. Dengan kita melakukan segala sesuatu dengan keteraturan, segala sesuatu dengan disiplin, kita akan menjadi peka. Kalau kita ada sesuatu yang salah, kalau kita ada sesuatu yang tidak mengena di hati, akan terasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Itu adalah respon positif yang ada dalam hati kita. Sebelum Bu Rita akhiri amanat hari ini, Bu Rita akan mengutip dari surat Al-Asr, yaitu yang artinya bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, yaitu kecuali orang-orang yang saling memberi nasihat-nasihat dalam kebaikan dan takwa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.